Halo, assalamualaikum. Juan Banta Karina. Kadi kabar katu, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau jalan-jalan nih. Mumpung sudah mau selesai liburan, kebetulan hari ini hari Sabtu. Nah, ada pasar di Nyato. Jadi mumpung hari-harinya terakhir libur, kita mau ke pasar nih. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus nyebrang dulu. Kita nyebrangkan motor itu sekitaran kenanya 20.000, udah sekalian orangnya 2 orang gitu, 3 orang terserah, yang penting kalau udah motornya itu naik berarti bayarnya 20.000. Kalau cuma orang doang itu hanya 5.000. Nah, di sini kita sudah mau nyampe nih di seberang, dimana namanya itu adalah KCB 14. Nah, di sini ada juga penyeberangan untuk mobil ataupun dump truck. Itu milik perusahaan ya. Kita juga bisa lewat di situ, cuma agak lama nyampenya. Jadi karena kita buru-buru mau cepet, keburu takut hujan, jadi kita basah kuyup, kan nggak enak jalannya. Nah, di sini kita langsung meluncur ke tempat. Nah, saya kira itu jalannya bagus, rupanya di sini jalannya, masya Allah, ini jalannya luar biasa. Sampai motor itu didorong-dorong biar bisa lewat. Nah, di sini saya sebenarnya sendal saya lengket nih, susah banget untuk jalan. Cari yang kering, rupanya itu masih agak bonyok ya, dalam gitu, lumpurnya baru digali, saya nggak tahu. Nah, di sini saya cuci kaki, rupanya di sini juga licin. Ya Allah, ini mau pegangan kemana juga susah, mau taruh di mana juga susah. Aduh, ini kok bonyok. Sebenarnya di sini saya sudah mandi. Tahu lah ya kan, kalau ke pasar itu agak rapi lah sedikit ya kan. Jadi di pasar itu kan banyak orang. Jadi kalau kita nggak mandi dulu kan bau gitu. Jadi di sini saya sudah mandi. Nah, ternyata baru selesai nyebrang, udah kaki masih belumpur. Di sini masih agak-agak iu gimana gitu ya kan, nggak rela gitu kena lumpur, tapi pelan-pelan masih bisa milih-milih jalan lah. Cuci kaki dulu, cuci sandal gitu, gimana supaya kaki itu nggak licin banget pakai sandalnya. Nah, berusaha cuci kaki biar agak enakan nanti kalau sampai di sana nggak lumpur-lumpur amat gitu kan. Nah, di sini sudah selesai cuci kaki. Senang kok kayu nang. Tapi tetap juga nggak bisa bersih gitu, lumpurnya itu kayak tanah liat gitu, baru digali, dan lumpurnya itu bau sekali. Nah, setelah selesai cuci kaki, kami coba melanjutkan perjalanan lagi. Nah, di sini kita lanjut lagi. Ternyata nggak lama kemudian kami juga sering mendapati jalan-jalan yang rusak gitu, dan saya beberapa kali harus turun dari motor gitu. Maaf ya kalau rekamannya itu agak goyang gitu. Sebenarnya jalannya itu nampaknya saja itu mulus gitu. Nah, sebenarnya jalannya ini banyak lubang-lubangnya, tidak terlihat gitu. Nah, karena motor kami agak sudah dimodif, suaranya juga agak cempreng. Nah, bawa motornya itu juga luar biasa, kayak bawa motor di Hokmik. Tahu-taunya banyak lubang. Jadi getaran tongsis saya itu nggak stabil gitu. Padahal saya sudah berusaha untuk pakai tongsis, rupanya nggak ngaruh juga. Saking jalannya itu penuh dengan lubang kecil. Nah, di sini kami berjumpa dengan air yang dimana jalan sudah ketutupan dengan air hitam, melimpah airnya, banjir di sini. Nah, di sini kami
mogok di jalan atau mogok di tengah banjiran itu. Motor kami ini seketika mati. Jadi saya duduk di motor. Nah, si bos nih dorong ke tengah. Ternyata ada triknya. Ini bapak nih pulang dari kebun, jadi bawa motornya itu agak digas, dikencengin gitu. Nah, supaya motornya nggak masuk air atau gimana gitu. Nah, kami nggak tahu, rupanya punya teknik tersendiri. Kurang sering-sering ini ya, sering-sering keluar dari rumah gitu. Nah, di sini lurus lagi sekitaran 3 atau sampai 4 km. Lurus sampai kita dapat persimpangan. Kita arah ke kanan. Nah, di sini juga sering kami menemukan jalan di mana jalannya dipenuhi dengan genangan air. Hampir hanya ya palingan 50 meter jaraknya kami ketemu lagi genangan air gitu. Tapi tidak terlalu dalam, hanya dangkal gitu saja. Air di sini karena air gambut ya, airnya itu merah. Kayak air, dibilang air teh ya, air teh ataupun air kopi susu. Nah, kira-kira seperti itu. Airnya karena air gambut itu. Kami sudah melewati persimpangan, jadi kami belok ke kanan, dimana di sini luar biasa jalannya. Sampai beberapa titik saya bolak-balik turun, tapi tidak bisa saya rekam karena saya harus fokus dengan sendal saya dan pakaian saya, dimana sampai lutut. Itu lumpurnya sampai lutut, luar biasa. Nah, di sini juga ada ekskavator di mana untuk membersihkan ataupun membuat drainasenya itu ya, membersihkan kanal-kanal yang agak sumbat dan membersihkan kanal ataupun parit-parit yang sebelah kanan ini, dan sebelah kiri itu adalah kanal atau sungai alamnya. Nah, kita tinggal di perkebunan sawit ya seperti ini. Bukan jarang lagi atau bahkan tidak pernah menemukan yang namanya aspal. Kalau di aspal otomatis akan rugi dong. Nah, di sini kita sudah sampai di Nyato Estate. Nyato Estate, kita mau menuju ke pasar. Sebenarnya di sini saya sudah makan pagi-paginya, tapi si bos belum makan. Dia pengen makan pecel. Perjuangan untuk ke Nyato sini, ke pasar itu hanya ingin makan pecel. Tahu-taunya tidak ketemu pecelnya, tidak ada. Sepertinya kami terlalu pagi datangnya atau gimana, kami tidak ketemu. Nah, di sini kami belanja dulu apa yang mau dibeli. Posisinya di sini sudah selesai belanja, kami cari makan pecel, rupanya tidak ada. Kami hanya mendapatkan gado-gado. Ya udahlah, gado-gado nggak apa-apa, hampir sama-sama mirip dengan bumbunya. Cuma agak di sini karena saya sudah makan dari rumah, sarapan agak kurang gimana gitu, terlalu kenyang tapi pengen gitu, jadi nggak habis. Kami di sini minum teh es. Posisinya di sini sunyi sekali. Nggak tahu gara-gara hujan jalannya tidak bersahabat ataupun gara-gara baru masih ini ya, baru masih orang pada kerja, orang-orang karyawannya pada kerja, nggak tahu juga, atau karena masih posisi liburan, orang pada pulang kampung atau liburan kemana gitu. Di sini kita ya banyaklah diskusi, cerita-cerita alias menggosip tipis-tipis
Ya biasalah, cerita-cerita kadang tentang kerjaan. Nah, di sini saya sebenarnya sudah kenyang banget ya, nggak bisa menghabiskan makanan saya. Cuma sayurnya agak saya pilih-pilih, itu yang saya makan, lontongnya nggak saya habiskan. Karena saya lebih suka sayur sebenarnya. Nah, di sini sambil ngobrol-ngobrol, muka serius, dari muka serius sampai muka lucu. Di sini kami cerita panjang lebar. Malas gerak. Sebenarnya kami di sini mau mikirkan jalan yang kami lewati atau jalan yang direkomendasikan oleh teman ya. Lewat mana kita nih, nanti kayak gitu lagi jalannya. Tapi tadi ketemu sama teman, direkomendasikan lewat jalan yang sebelahnya, jangan lewat jalan yang kami lewati tadi pagi. Nah, di sini ya udahlah, kita mau belanja lagi atau tidak. Jadi kami memutuskan untuk balik. Di sini kita sudah pulang ya, menuju pulang. Nah, di sini bertemu dengan temannya si bos, namanya Pak Deden. Tuh. Nah, bincang-bincang sebentar baru pergi. Nah, kebetulan warung yang kita tuju itu rupanya sudah buka. Nah, di sini kita singgah lagi mau makan es campur. Nah, kita di sini pesan 2, kita ambil tempat duduk yang di pojokan biar lebih santai sambil main-main HP gitu. Di sini saya makan bakso bakar. Tadi saya balik lagi untuk ke pasar untuk beli bakso bakarnya. Bakso bakarnya enak sih, cuma saya kurang suka. Ternyata dalam bakso bakarnya itu ada tetelannya gitu, kayak tulang rawannya gitu. Ini baksonya bakso ayam ya. Saya belinya 20.000, satu tusuknya itu sekitaran 5.000 harganya. Jadi saya beli 4 tusukan itu. Lumayan gede sih baksonya. Kalau untuk bumbunya itu enak. Baksonya sih sebenarnya enak. Karena ada tetelannya itu kurang padat gitu. Saya kurang suka. Tapi kalau seandainya tadi itu pakai kuah, bakso kuah gitu, ya suka aja. Tapi kalau bakso bakar itu kurang suka gitu kalau ada tetelannya tuh. Nah, di sini kita hampir 1 jam makan bakso sambil minum es campur ya. Nah, kita biasa di sini kalau sama kawan-kawan pergi ke pasar sini pasti kita nongkrongnya di sini. Di sini banyak anak kecil ya, lagi main-main bola. Banyak bocilnya, jadi ada yang teriak-teriak, ada yang nangis gitu.
Nah, setelah makan ini sampai selesai, kita langsung bayar. Sekitaran kenanya itu 20 ribuan. Satu porsinya itu berarti dia sekitaran 10.000. Nah, setelah kita bayar, kita langsung pulang. Nah, posisinya di sini awannya sudah mendung dan mulai gerimis-gerimis. Nah, di sini kita udah mulai nih agak deras nih hujannya. Ya. Nah, setelah itu kita lewati yang namanya pabrik di Balas ya. Ini pabrik juga. Nah, ternyata di sini jalannya lumayan bagus. Nah, hanya sedikit lumpur-lumpur, agak licin sedikit ya. Nah, ini kawasan pabriknya. Lumayan lah. Tadinya kita nggak lewat sini, kita lewat seberangnya saja. Nah, kita melewati jalan yang berbeda ya. Arah pulangnya itu kita jalan ke Muning namanya. Nah, di sini hanya ada 3 titik yang lumayan parah. Saya juga sampai 3 kali turun. Nah, walaupun 3 titik, gara-gara 3 titik itulah saya pulangnya jadi nyeker. Tadi sepanjang jalan, pas perginya sepanjang jalan itu jalannya berlumpur semua. Saya jalan kaki, sering turun, tapi sendal saya selamat. Nah, tiba di jalur ini hanya 3 titik yang parah. Tapi gara-gara 3 titik ini, saya pulang ke rumah itu nyeker loh teman-teman. Nah, di sini kita sudah nyebrang, naik kembali, pulang di mana posisi pakaian motor itu sudah dalam keadaan berlumpur. Oke, sekian perjalanan kita. Thanks for watching. Zua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.